Halo guys, Ogi di sini dan kali ini Ogi bukan mau nge-review barang elektronik. Hehe. Kita ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sosiologi, apa kabar semua? Semoga sehat-sehat saja ya. Kenalkan, namaku Ogi. Nama panjangku Sosiologi. Nah, kali ini Ogi akan mengajak sobat sosiologi semua untuk belajar karakteristik sosiologi. Tahukah sobat sosiologi, apa itu karakteristik sosiologi? Belum ya? Jadi begini sobat sosiologi, setiap ilmu pengetahuan pasti memiliki ciri atau karakteristik, termasuk ilmu sosiologi. Menurut Harry M. Johnson dalam bukunya Surjono Sukanto tahun 2014 halaman 13, sosiologi memiliki karakteristik yaitu empiris, teoritis, kumulatif, dan non-etis. Kita mulai dari karakteristik yang pertama, yaitu empiris. Empiris berarti sosiologi didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat yang hasilnya tidak bersifat spekulatif. Maksudnya, sosiologi itu mempelajari fenomena yang terjadi dalam masyarakat berdasarkan fakta, berlandaskan hasil observasi atau penelitian, dan dapat diterima secara logis atau masuk akal. Jadi, secara empiris, hasil penelitian tidak menduga-duga atau spekulasi. Semuanya berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan dengan alasan yang logis dan dapat diterima secara masuk akal serta dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian kita masuk ke karakteristik yang kedua, yaitu teoritis. Teoritis berarti sosiologi selalu berusaha menyusun abstraksi dari hasil observasi yang konkret di lapangan. Abstraksi tersebut merupakan kerangka dari unsur yang tersusun secara logis dan bertujuan menjelaskan hubungan sebab akibat sehingga menjadi teori. Jadi, sosiologi menjelaskan atau menyusun abstraksi dari pengamatan empiris. Abstraksi sendiri adalah penarikan kesimpulan dari observasi yang telah dilakukan pada fenomena masyarakat yang diteliti. Nah, urutannya begini. Sosiolog meneliti sekelompok masyarakat sehingga akan menghasilkan data. Kemudian, sosiolog mengambil kesimpulan dari data hasil pengamatan secara empiris. Inilah yang kemudian disebut abstraksi. Susunan dari abstraksi kemudian disebut teori. Selanjutnya karakteristik yang ketiga, yaitu kumulatif. Perlu diketahui bahwa sosiologi tidak secara sembarangan membangun sebuah argumen atau tidak menduga-duga, melainkan dengan adanya teori-teori yang mempunyai validitas sebelumnya yang menjadi dasar terciptanya teori-teori sosiologi sekarang ini. Seperti ciri sosiologi yang ketiga ini, yakni kumulatif. Kumulatif berarti teori sosiologi dibentuk berdasarkan teori yang sudah ada, dalam arti memperbaiki, memperluas, dan memperhalus teori-teori yang lama. Sosiologi membangun sebuah argumen dari teori-teori atau hasil abstraksi dari observasi yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian, teori tersebut direvitalisasikan atau digunakan untuk membangun kembali teori baru atau lebih disempurnakan. Tujuan dari direvitalisasi atau disempurnakan kembali agar teori-teori tersebut bisa beradaptasi atau disesuaikan dengan kondisi zaman sekarang. Mengingat objek kajian dari sosiologi yang dinamis, yakni masyarakat, berbeda dengan ilmu-ilmu lain seperti ekonomi, geografi, atau ilmu eksak seperti matematika, fisika, dan kimia, yang objek kajiannya statis. Misal, matematika. Dari pertama kali ditemukan, rumus mencari volume sebuah bidang balok persegi panjang adalah panjang kali lebar kali tinggi. Sampai sekarang, atau bahkan sampai kapanpun, rumus tersebut akan tetap sama. Karakteristik sosiologi yang terakhir adalah non-etis. Non-etis berarti sosiologi tidak memberikan pandangan baik atau buruk terhadap fakta tertentu, tetapi menjelaskan fakta tersebut secara ilmiah dan mendalam. Maksudnya,
Sosiologi membahas suatu permasalahan sosial atau fakta sosial tanpa mempersoalkan baik dan buruknya suatu persoalan yang dibahas. Sosiologi tidak dapat menjustifikasi atau menghukumi baik atau buruknya sebuah fenomena sosial. Sosiologi lebih mengkaji untuk menjelaskan sebab dan akibat kenapa fenomena sosial itu bisa terjadi. Misalnya seperti ini, Sobat Sosiologi. Sobat Sosiologi sedang membahas tentang perceraian. Sosiologi itu tidak membahas bahwa perceraian itu baik atau buruk. Namun, sosiologi lebih menjelaskan kepada kenapa perceraian itu bisa terjadi atau bagaimana terjadinya sebuah perceraian dan sebab akibat dari perceraian tersebut. Oke Sobat Sosiologi, itu tadi adalah materi dari karakteristik sosiologi. Semoga Sobat Sosiologi bisa menyimak dengan baik materi yang sudah Ogi bawakan. Terima kasih sudah menonton materi hari ini. Jangan lupa untuk selalu belajar. Tetap semangat. Salam Smart Sosiologi. Stay on Sosiologi.